Bu Iva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iva, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang, Pulis. Alhamdulillah sehat, Pulis. Pulis sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Pembelajaran hari ini bagaimana Bu Iva? Lancar-lancar saja ya? Alhamdulillah hari Sabtu lancar, Pulis. Semangat ini soalnya weekend, Pulis. Besok libur. Oke, iya. Jadi apa ya, ada semangat tersendiri gitu ya menunggu hari besok. Iya, betul. Oke Bu Iva, hari ini saya akan mengobservasi Bu Iva ya. Izinkan nanti saya akan apa namanya menilai apa yang Bu Iva lakukan dalam proses coaching ya. Nah, nanti saya akan apa namanya ini menggunakan rubrik penilaian. Jadi kita sepakati bersama Bu Iva ya, rubrik penilaiannya seperti apa. Ya, Pulis. Baik. Oke, dalam rubrik penilaian nanti ada apa namanya kompetensi coaching yang harus dipenuhi Bu Iva, ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan uji. Artinya bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya untuk uji. Bagaimana Bu Iva? Sepakat ya dengan rubrik penilaian tersebut? Baik, sepakat, Pulis. Oke, siap. Nah, sebelumnya ya saya ingin bertanya kepada Bu Iva, apa nih kompetensi yang ingin Bu Iva kembangkan ya dari proses coaching hari ini, Bu Iva? Ya, kalau di kompetensi kucing kan ada tiga itu, Pulis ya. Ada Ya. kehadiran, kemudian ada mendengarkan Hmm, aktif, kemudian ada juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau oke, menurut saya yang ingin lebih saya kembangkan itu yang ketiga, Bulis, yang mengajukan oke. pertanyaan berbobot. Oh, oke, seperti itu. Nah, kemudian apa alasan Bu Iva ini kira-kira kok saya ingin mengajukan, mengembangkan potensi tersebut, Bu Iva? Ya, karena saya merasa selama ini kok ini ya, Bulis ya, masih Hmm. belum begitu mampu di situ gitu. Kadang masih bingung ya gimana ya ini ya. Ambil celah di mana ya ketika saya bertanya Nah, kepada Guci gitu, Bulis. oke. Nah, setelah itu kira-kira bagian mana ya dari proses coaching tersebut yang Bu Iva inginkan untuk saya amati lebih apa ya, lebih dalam, untuk saya amati lebih spesifik yang pada akhirnya nanti akan bisa membantu meningkatkan kompetensinya Bu Iva. Iya. Tadi kan saya merasa kurangnya kan di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Hmm, Nah, nanti ya. ini aja Bulis bantu saya untuk mengamati di alur tirtanya itu Oke. di bagian identifikasi itu Bulis ya. Bagaimana saya menggali segala Mm-mm. informasi dari Guci gitu Bulis. Oke, siap Bu Iva. Ya, nah selanjutnya menurut Bu Iva sendiri, Bu Iva menilai diri Bu Iva sendiri, kompetensi yang pengen dikembangkan itu kira-kira di titik berapa Bu Iva? Di nomor berapa? Kalau Yang saya tadi ya merasa pertanyaan berbobot tadi itu ya. Mm-mm. ya, kalau saya merasa sampai saat ini kalau perfect kan 10 ya Bulis ya. Iya, Saya merasa masih di angka 6 lah Bulis ya. oke begitu. Nah nantinya kira-kira pengen dikembangkan di angka berapa nih Bu Iva? Ya paling tidak ya 8 Bulis. Ya, 8, iya, oke. Mudah-mudahan ya. Oke iya. Bu Iva, ya selanjutnya apa harapan Bu Iva ya terhadap pelaksanaan apa eh, kucing hari ini Bu Iva? Apa harapan Bu Iva untuk diri Bu Iva sendiri kira-kira? Iya, kalau harapan untuk diri saya kan ya saya merasa itu tadi eh, kompetensi saya yang kurang kan di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini kan saya juga sudah Oke. berusaha untuk memperbaiki, Bulis. Nah, saya Hmm. berharap di kucing yang akan saya laksanakan ini nanti, saya bisa lebih baik Hmm. di poin Hmm. itu, di kompetensi Hmm. itu, begitu, Bulis. Oke, mudah-mudahan ya Bu Iva ya dalam proses kucing nanti bisa apa berjalan dengan lancar sesuai Ya, yang diharapkan dan tidak ada kendala. Oke Bu Iva, ya. ya sekarang sepenuhnya saya berikan kesempatan kepada Bu Iva untuk memulai proses kucing. Terima kasih sebelumnya Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bu Intami. Selamat siang, Iva. Bu Intami gimana nih kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah lancar semuanya. Mengajar hari ini lancar? Alhamdulillah lancar. Oh iya. Eh, Kira-kira apa nih yang mau Bu Intami sampaikan di pertemuan kali ini? Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Mungkin masalah terkait kegiatan kebiasaan di sekolah Iva yang sampai sekarang mungkin belum bisa berjalan dengan maksimal. Begitu. Ya, belum bisa berjalan dengan maksimal itu yang seperti apa maksudnya Bu Intami? Jadi pelaksanaannya itu masih tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya masih belum berjalan lancar, belum bisa berjalan penuh. Jadi masih apa namanya itu ter, tertunda. Setiap pagi itu masih tertunda. Oh, ini masalah kebiasaan di Ya, pagi hari begitu ya. Kalau boleh tahu di pagi hari ada kebiasaan apa saja ini? kalau pagi itu ada biasa ada piket itu guru yang siswa kemudian membaca ketika pagi di depan kelas dan ke apa namanya itu doa bersama. Oh ya, berarti ada piket guru, kemudian ada membaca di depan kelas, dan juga ada doa bersama. Nah, dari ketiga ini apakah semuanya ada masalah atau bagaimana? Dari ketiga ini yang jelas ada beberapa hal yang tadi saya bilang bahwasanya masih belum bisa maksimal pelaksanaannya. Terlaksana namun kurang maksimal seperti pengawasan siswa. Kemudian ketika pagi itu ada anak-anak yang bermain. Nah itu kan menurut saya itu belum maksimal. Oh begitu. Jadi intinya apa ya? Sepertinya warga sekolah itu belum bisa ikut semuanya, begitu ya? Musik, maksimal. Oh ya, seperti itu. Baik, Bu Intami. Kalau gini nih, misalkan pelaksanaan kebiasaan di sekolah Bu Intami yang pagi hari itu ya, kalau perfect kan, kalau sempurna itu kita nilai 10, ya gitu. Menurut Bu Intami sekarang ini bagaimana Bu Intami? Pelaksanaannya ada di posisi berapa? Kalau saya sih di angka 7 ya. Masih di angka 7. Jadi standarnya kan kalau bisa 9. Oh gitu. Dan tadi saya masih di angka 7. Dan menurut saya ini kurang dari target yang Oh iya, berarti Bu Intami merasa bahwa sekarang ini masih berada di angka 7. Oke ya, Bu Intami ini sebelumnya ya, supaya percakapan kita ini nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk saya juga, untuk Bu Intami juga. Apa yang Bu Intami harapkan dari hasil percakapan ini? Yang jelas setelah percakapan ini, saya harap saya punya solusi. Punya solusi, punya cara. Karena sih bisa aktif kembali, bisa berjalan dengan maksimal. Kegiatan kebiasaannya bisa mencapai angka 9 tadi. Oh ya, yang seperti Bu Intami inginkan. Itu ada caranya. Jadi kita bisa. Oh gitu. Nah, oke, sekarang begini Bu Intami. Kalau Bu Intami melihat lingkungan sekitar, kemudian potensi-potensi di sekolah Bu Intami, nah kira-kira untuk bisa mencapai angka 9 itu apa yang mungkin untuk Bu Intami bisa lakukan? Kalau dari potensi yang jelas kan kita dari jumlah guru, jumlah siswanya itu kan banyak. Otomatis kalau jumlah siswanya banyak, kita harus mengoptimalkan kehadiran semuanya. Ya. Kalau misalnya siswanya banyak tapi yang harus sedikit, otomatis kan kewalahan. Oh ya, ya betul. Nah jadi kita dari saya itu kehadiran dari guru untuk mendampingi siswa itu sangat berpengaruh besar. Oh, gitu ya. Jadi kehadiran gurunya ya yang diutamakan di pagi itu ya, di pagi itu. Oke. Kira-kira untuk bisa menghadirkan guru apa yang langkah-langkah apa yang bisa Bu Intami lakukan? Kalau selama ini sih sudah berjalan tiket guru setiap hari. Iya. Mungkin pada pelaksanaannya masih belum bisa 100% hadir. Iya. Masih ada yang berhalangan. Iya. Terus tidak ada yang memperhatikan. Iya. Mungkin kalau sekarang kita aktifkan kembali secara tegas. Oh ya.
mengimbau kepada masyarakat untuk ya. Dan ketika ada yang bisa hadir, nanti ada berikut dari Oh ya. dia segera menginfokan di grup atau di WA itu bahwa ini tidak bisa hadir pagi sehingga pimpinan tidak bisa hadir itu yang bisa hadir pagi itu bisa langsung berangkat. Oke, ya bagus. Berarti Bu Intami sudah ketemu ya satu solusi. Nah, kira-kira selain dengan cara mengaktifkan kembali atau istilahnya menegaskan kembali ya masalah piket buruh, kira-kira apa yang bisa lagi untuk bisa membantu itu? Apa agar pembiasaannya terlaksana dengan baik? Kalau selama ini kan kalau dari guru saja menghandle siswa sebanyak itu kan Kewalahan, itu kan semua guru cepat. Iya. Jadi kalau nanti mungkin salah satunya adalah memanfaatkan siswa. Oh gitu ya. Memanfaatkan siswa yang besar yang itu untuk membantu mengawasi apa yang terjadi. Nanti anak-anak kelas 6 atau kelas 5 itu diminta untuk mengajar siswanya. Ya, kelas 1, kelas 2 itu diminta. Ayo waktunya baca, ayo silakan keluar. Ayo Dek, keluar Dek. Nah, itu kita butuh siswa itu untuk mendampingi, membantu itu. Karena biasanya kan kalau sama gurunya mungkin takut atau apa. Nah, kalau sama yang kakaknya mungkin lebih mau karena biasanya kan mereka niru juga. Kakaknya lakukan apa itu juga ditiru. Gitu. Kira-kira gimana ya? Supaya rencana yang kedua ini ya bisa melaksanakan nanti teknisnya bagaimana kita anak yang masih gitu yang mau jadikan istilahnya menggerakkan. Kalau misalnya dulu ada piket, otomatis siswanya kan juga ada piket. Nah, jadi siswa yang hari itu piket kelas misalnya, ya sudah kita biarkan piket kelas. Yang tidak piket kelas, ya kita jadwal itu tadi Bu Iva. Jadwal rutin untuk membantu kegiatan pembiasaan tadi. Jadi misalnya yang siswa A itu piketnya hari Senin. Nah, besoknya kita bisa jadwalkan untuk membantu mendampingi, ya, di rolling gitu. Iya, betul. Sudah ketemu kita ini ya. Dan yang pertama kita bicara untuk apa sih? Mengaktifkan kembali ya kepala sekolah, memberikan penegasan dan juga tugas yang jelas kepada Bapak Ibu guru. Oke, kira-kira langkah yang Bu Ina rencanakan ini bisa dimulai. Kalau langkah yang piket guru ini bisa dimulai sudah minggu depan. Ya, tentunya dengan koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan saya juga minggu depan berupaya untuk bisa mengaktifkan lagi. Jadi mulai minggu depan. Bisa. Terus untuk yang masalah ini piket untuk siswa yang kelas tinggi tadi. Kalau untuk piket siswa mungkin saya harus menunggu. Kita pantau dulu 1 minggu ini apakah bisa berjalan dengan lancar piket gurunya. Nah, kalau untuk yang piket siswa nanti mungkin bisa dimulai dari kelas saya dulu, Bu Iva. Jadi menjadwal untuk kelas saya sendiri untuk bisa membantu mendampingi kegiatan pembiasaan tadi. Jadi intinya keduanya bisa ya, bisa. Kita sudah belajar di ujung pertama. Kira-kira dari percakapan ini tadi apa yang kita dapatkan? Yang saya dapatkan yang jelas yang pertama terkait dengan cara atau cara untuk memaksimalkan kegiatan pembiasaan supaya bisa berjalan dengan maksimal. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan piket dan juga mengaktifkan siswa untuk mendampingi siswa lain dalam kegiatan biasa. Semoga apa yang kita rencanakan bisa baik ya. Karena nanti minggu depan ya. Betul. Siap-siap ini pengen dengar perkembangannya dari rencana kita itu. Ya, siap itu. Cukup kita. Cukup. Ya, terima kasih ini sudah memberikan semuanya bermanfaat. Ya. Terima kasih kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Iva ya. Bagaimana tadi hasil coachingnya menurut Bu Iva? Lancar atau ada hambatan Bu Iva? Kalau menurut saya lumayan lancar, Bu Lis ya. Tadi di pelaksanaan coaching
ini saya sudah bisa apa melaksanakan alurnya, Bulis. Alur tirta itu ada Nah, semuanya ya. Mulai dari oke. tujuan, kemudian Hmm, identifikasi, kemudian rencana hmm. aksinya juga sudah muncul, akhir ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Oke, Ya, ya Bu Iva. Menurut Bu Iva, performa dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi gimana Bu Iva? Menurut Bu Iva, Iva sendiri apakah sudah baik atau sekarang di titik level berapa? Tadi ingin mengembangkan kompetensi yang em, mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. ya, ya. Nah, Kalau menurut Bu Iva, pelaksanaan tadi itu seperti apa? kalau pelaksanaan tadi kok menurut saya kok lebih baik dari apa yang saya angan-angankan ya, Bulis ya. Oh, begitu. Mungkin Alhamdulillah iya, kalau begitu Bu Iva. mungkin Ya. ini Bulis, saya kan kayaknya kan terlalu mikir gitu, bisa apa enggak. No, semula sepertinya saya hanya Heeh. angka 6 ya, di angka 6. Tapi Ya. kalau melihat proses tadi Heeh. sepertinya bagus Bulis saya di angka Bagus. 8 bisa Bulis ya. Oke, ya. Nah, menurut Iva kenapa bisa di angka 8? Ya, alasannya apa tuh? Ya. Iya, karena di Mm-mm. alur tirtanya sudah baik, Bulis menurut saya empat Ya. tahapan di alur tirta sudah muncul, kemudian Mm-mm. diidentifikasi ya, Bulis ya. Di situ kan saya Ya. mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali segala sesuatu dari Mm-mm. Guci. Nah, di situ saya juga bisa, Bulis, menggali Mm-mm. apa yang ingin disampaikan oleh Guci, masalah-masalahnya, kemudian solusi yang eh, ditawarkan sendiri oleh Guci. Ya, oke, oke Bu Iva. Nah, setelah itu, mohon maaf nih Bu Iva, kita belajar bareng ya Bu Iva ya. Ya, ya, betul. Boleh nggak saya menyimpulkan hasil pengamatan saya kepada Bu Iva? Ya, boleh, boleh. Oke, terima kasih Bu Iva. Nah, seperti apa yang sudah saya dengar tadi dan saya amati dari proses kucing Bu Iva, ya, saya bisa menyampaikan bahwa memang seperti yang dikatakan Bu Iva tadi, seluruh aluran tirta sudah terlampaui, ya, sudah terlaksana semua. Nah, eh, ini kemudian yang menurut saya pada titik yang level bagus gitu ya, Bu Iva sudah apa ya bisa memunculkan rencana apa sih yang mau diharapkan Kuci supaya apa namanya apa yang dipermasalahkan itu bisa ini teratasi begitu. Bagaimana menurut Ya, Iva? Apakah setuju dengan pendapat saya? ya setuju, boleh. Ya, oke. Nah, nah selanjutnya kemudian dari tadi Bu Iva ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Ya, Oke ya. ya, Nah, menurut saya memang sudah bagus Bu Iva ya, sudah bisa memberikan pertanyaan yang beragam, yang berbobot sehingga memunculkan ide-ide dari kucinya untuk bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kuci. Seperti itu Bu Iva. Oke. Namun ini ada penilaian saya, Bu Iva ya. Nanti mohon dikoreksi bersama kita bareng-bareng belajar, Bu Iva ya, ya, nggih, ya. boleh. Ya, Eh, Menurut pengamatan saya, memang tadi dari proses identifikasi memang sudah terlaksana, sudah terlalui, tapi menurut saya masih kurang lebih luas apa namanya ya ini penyampaian pertanyaannya untuk bisa menggali lebih banyak permasalahan apa sih yang terjadi pada diri kucingnya gitu Bu Iva. hmm. Bagaimana kalau menurut Bu Iva? Oh iya, boleh ya. Itu kan Mhm. kembali lagi ke masalah saya yang sebelumnya ya, dalam hal Ya, apa ya, mengajukan pertanyaan mengident mm-mm. yang Untuk berbobot menggali tadi. yang Ya, bobot ya. nggih, ya. Mm-mm. eh ya, ya, boleh benar. Menurut saya kan Mm-mm. memang sudah terlaksana sih di proses identifikasi tadi. Identifikasi. Iya, tapi sepertinya saya tidak memberi ruang yang lebih luas begitu ya, Bulis ya. Hanya Ya, ya sepertinya hanya benar. memberi Heeh. kesempatan Bu Intami untuk ada dua Mm. solusi di situ dan mungkin bisa Mm, lebih mm. banyak lagi begitu, Bulis ya. Ya, menurut saya tadi yang dua kesempatan itu langsung ke rencana aksi, Bu Iva. Jadi Oh ya, menurut penilaian saya tadi, ya apa yang saya dengar dari apa yang jenengan apa namanya tanyakan kepada Guci bahwa eh, lebih banyaknya di rencana aksinya. Nah, di proses identifikasinya ini agak sedikit gitu, Bu Iva. oh Itu ya, ya, penilaian saya, Bu Iva, gitu ya, nggih. ya, Ya. Bulis. Heeh. Begitu nggih Bu Iva nggih? Setuju Ya, nggak baik, dengan apa Bulis. yang saya ini amati tadi? Oke.
Oke, oke Bu Iva. Itu, nah untuk selanjutnya Bu Iva, tadi apa sih yang ingin Bu Iva kembangkan lagi ya selain tadi ada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian dalam proses identifikasi yang apa itu namanya pengen dikembangkan lagi, ada nggak hal lain yang pengen Bu Iva kembangkan lagi? Ya, kalau saya merasa dari awal kan yang kurang saya di situ, Bulis, masalah Ya. mengajukan pertanyaan berbobot dan kalau di tahapan tirta itu kan ada di tahapan identifikasi. Jadi menurut saya Hmm. fokusnya ke situ saja, Bulis. Ke situ Ya, saja. ke situ aja, Oke, nggak usah yang ya. lain dulu, fokusnya ke situ Oke, aja. Ya, iya, iya, iya. Karena saya rasa tadi apa yang sudah saya amati, saya lihat, saya dengar, Bu Iva sudah bagus ya dalam hal apa namanya kompetensi selain yang di apa mengajukan pertanyaan berbobot. Ya ya. mungkin untuk selanjutnya ada nggak apa namanya ya trik-trik dari Bu Iva sendiri gitu ya, solusi dari Bu Iva sendiri bagaimana sih saya bisa mengembangkan lebih baik lagi kompetensi itu Bu Iva. Ya, nanti sepertinya ini, Bulis. Saya belajar apa? Belajar coaching ini kan Ya. dari video-video. Nah, itu sepertinya Ya. video yang sudah saya koleksi itu harus saya simak lagi. Heeh. Oh Dari begitu. contoh, oke, saya belajar itu Iya, lebih iya. mudah kalau dengan contoh-contoh begitu, Bulis. Nanti bisa Paham, saya simak paham. lagi tahapan-tahapannya, kemudian untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot itu yang bagaimana, yang lebih baik Oke. lagi, Bulis. Mm-mm. Oke, Mbak Iva. Terima kasih untuk diskusinya hari ini ya. Ya, Semoga apa yang sama-sama, sudah kita Bulis. bicarakan, diskusikan hari ini membawa manfaat untuk kita berdua ya, Bu Iva ya. Bisa menambah apa ya wawasan, dapat meningkatkan kompetensi dari diri kita masing-masing. Terima kasih Bu Iva, Ya. terima kasih banyak kerjasamanya. Mohon maaf loh Bu Iva ya, barangkali apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan ya di hati Bu Iva ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.